Tapi yang keempat, para dokter yang hati Allah Subhanahu wa taala, rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka bertemu karena Allah dan mereka berpisah karena Allah. Sebagian ulama mengatakan saling mencintai karena Allah, berpisah karena Allah. Ini amalan yang paling termudah di antara 7 amalan tersebut, ya. Imam yang adil tidak gampang, super sulit, ya. Kemudian anak muda, kemudian taat kepada Allah bukan gampang, sulit, godaan banyak. Yang berikutnya hati selalu rindu ke masjid juga tidak mudah. Banyak perkara dunia yang buat kita kalau bisa enggak usah ke masjid. Betapa banyak orang lagi transaksi kemudian ada azan, dia merasa azan mengganggu dia. Dia lagi rapat, dia merasa azan mengganggu dia, dia merasa terganggu, ya. Kalau bisa dia jamaah salat, dia jamaah salat. Dia merasa terganggu, ya. Tidak gampang. Kemudian yang kelima, seorang lelaki digoda oleh perempuan cantik jelita, kemudian kaya raya, kemudian dia bilang saya takut kepada Allah, lebih sulit lagi. Yang keenam, seorang yang bersedekah kemudian dia sembunyikan amalan solehnya sampai orang-orang tidak ada yang tahu. Yang ketujuh adalah orang yang bersendirian kemudian menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Ini semua amalan sulit, yang paling mudah ini kata sebagian ulama. Di antara rahmat Allah, Allah menjadikan salah satu amalan yang mudah dilakukan, tetapi termasuk dari orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? 2 orang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dia, dan ini mudah. Ketemu kawan, kita berteman dengan dia, bukan karena dia pejabat, bukan karena dia orang kaya, tidak, tapi kita sama-sama ngaji. Sama-sama ngaji, sama-sama mikirin dakwah, ya, sama-sama nyambung bicara masalah agama, sama-sama risau tentang bagaimana Islam, bagaimana perkembangan Islam di tanah air, ya, bagaimana bisa mencerdaskan umat Islam, ya, bagaimana bisa, ya, memikirkan bagaimana, ya, akhirat, sama-sama berorientasinya adalah akhirat. Ini teman-teman seperti ini, ya, kalau kita dapatkan, pegang erat-erat. Tidak mudah kita mencari persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau persahabatan karena dunia banyak. Persahabatan karena sama-sama hobi banyak. Sama-sama hobi bola jadi sahabat. Ya, sama-sama suka yang menonton bioskop, ya, sama suka ke diskotik ada sahabatnya banyak, ya. Sahabat karena sama-sama profesi juga banyak. Sama-sama petani, sama-sama pekebun, sama-sama peternak, misalnya sama-sama dokter, sama-sama pedagang, ya, bisa, ya. Tapi yang Rasulullah bicarakan bukan ini. Rasulullah yang bicara adalah persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Persahabatan karena dunia adalah hal yang wajar. Yang para sahabat dahulu mereka sudah mengenal sebelum datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang bersahabat karena sama-sama tinggal satu kota, karena sama-sama satu kabilah, karena sama-sama tinggal di Madinah misalnya, sama-sama pedagang, mereka bersahabat. Tapi tiba-tiba datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan suatu persahabatan yang baru, persahabatan karena Allah. Ini yang mereka baru dengar, ada persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Ciri-cirinya dia bersahabat bukan karena dunia. Nah, persahabatan yang karena Allah ini, ya, jika terjadi permasalahan, tidak mudah retak, tidak mudah berpisah. Dia tahu bahwasanya temannya tidaklah sempurna, sebagaimana dirinya tidak sempurna. Ya, kalau dia bersahabat karena Allah, dia tahu bahwasanya konsekuensi persahabatan dia maafkan saudaranya. Tidak sebagaimana relasi yang terjadi banyak, terutama ibu-ibu, ya, tadinya dekat, begitu bertengkar, kemudian ya, seperti 2 mata magnet yang tidak, kutub magnet tidak pernah ketemu. Ya. Kadang malah marah-marahan, kadang tadinya padahal jalan bareng-bareng tiba-tiba bertengkar. Ini menunjukkan persahabatan mereka bukan karena Allah Subhanahu wa taala, persahabatan karena duniawi, karena syahwat, karena sekedar kelezatan berteman. Yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah orang yang berteman, bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, orientasi sama-sama akhirat. Berbicara sama akhirat, dunia, ya, ada masing-masing punya urusan dunia, tapi mereka bersahabat karena memikirkan akhirat. Contoh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma mengalami perdebatan dalam beberapa kali kejadian, ya. Sampai pernah Umar mengangkat suara, Abu Bakar angkat suara. Tapi apakah mereka kemudian ribut setelah itu? Tidak. Mereka saling memaafkan, mereka dekat. Karena mereka tahu persahabatan karena Allah berkonsekuensi untuk saling memaafkan. Kemudian mereka juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya berpisah karena Allah? Ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan berpisah karena Allah, yaitu pertama, mereka bertemu karena Allah dalam majelis mereka, dan ketika mereka berpisah dari majelis, masih dalam kondisi saling mencintai karena Allah. Jadi mereka berpisah masih saling mencintai karena Allah. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, mereka terus bersahabat sampai mereka meninggal dunia, ya, dan mereka
tidak terpisah kecuali salah satu meninggal dunia dalam kondisi saling mencintai karena Allah. Persahabatan yang langgeng sampai meninggal. Yang ketiga, berpisah karena Allah dengan tafsiran satunya ternyata mulai menyimpang, ya, punya pemikiran yang menyimpang atau menyeru kepada kemaksiatan, maka dia harus berpisah. Tidak bisa kita lanjutkan lagi persahabatan kita karena engkau melakukan kemungkaran dan saya tidak mungkin bersahabat dengan orang yang selalu melakukan kemungkaran. Maka dia berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu tafsiran. Tafsiran yang berikutnya, yang keempat, maksudnya berpisah karena Allah itu masing-masing harus punya ibadah tersendiri. Dia ketemu, bersahabat, bercengkerama, asyik kita ngobrol sama kawan. Tapi ada saatnya saya harus pulang. Kalau kita ngobrol terus, kapan kau baca Quran, kapan saya baca Quran. Kapan kau salat malam, kapan saya salat malam. Ya. Kapan kau bisa berbakti sama orang tua kalau kita ngobrol terus. Ini juga peringatan kepada kawan-kawan bersahabat, jangan berlebihan. Ketemu ngobrol tiap hari. Ya. Kapan kita mau punya ibadah sendiri dengan Allah, antara hablum minallah, punya hubungan dengan Allah dengan hubungan yang baik. Kita bersahabat karena Allah, ada waktunya, ada aturannya. Banyak kewajiban yang harus kita kerjakan, banyak hak yang harus kita tunaikan. Di antaranya kita berusaha untuk bisa berkhulwat, berdua-duaan dengan Allah dengan ibadah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala.